Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bisa kembali bertemu di hari Selasa ini. Saya mute dulu ya. eh, untuk bisa kembali melanjutkan agenda ngaji tahsin pekanan ya, yang mana agendanya adalah bedah tajwid dan juga praktek membaca. Nanti kita contohkan seperti biasanya. Kemudian jika ada yang ingin mencoba, ingin praktek atau ingin bertanya, silahkan raise hand ya. Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan untuk membahas ayat berikutnya sampai jam 5, insya Allah. Baik, pertemuan sebelumnya sudah selesai di surah Al-Insyiqaq. Nah, sekarang kita masuk ke surat yang baru, yaitu surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ada 22 ayat. Ya, kita mulai dari ayat yang pertama terlebih dahulu. A'u- A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Nah, di sini ayat yang pertama dibuka, diawali dengan huruf waw ya. Wa ya, huruf wa ini huruf waw itu huruf yang tipis ya. Huruf yang tipis maka ditipiskan wa ya. Wa bukan bukan wa ya. Karena masih ada beberapa yang mengucapkan huruf waw dengan wa, wassamai ya. Maka tipiskan wa, wassamai. Kemudian di sini ada sin yang bertasydid. Maka tunaikan tasydidnya dengan sempurna, wassa ya. Wassama. Tidak perlu ditahan terlalu lama ya, tidak perlu seperti nun bertasydid ataupun mim bertasydid. Jadi cukup tunaikan tasydid seperti huruf yang lain selain dua huruf itu. Kemudian mim, di sini mimnya ada alif ya, alif setelah fathah bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah, maka mimnya dipanjangkan 4 harokat ya, mad wajib muttasil ya, boleh dibaca 4 atau 5 harokat. Tapi yang paling utama itu adalah yang 4 harokat. Wassamai. Nah, i-nya jangan diayun. Nah, beberapa kami dapati ya, beberapa hari yang lalu juga ketika di dalam kelas juga ada yang membaca hamzah itu terayun, wassamai ya, wassamai. Nah, itu
kurang sesuai ya, hamzahnya harus ditahqiqkan ya, diperjelas sifat-sifatnya, dimunculkan. Wassamai ya, wassamai. Nah, dan kembali mengingatkan ya, mimnya jangan panjang-panjang ya, cukup 4 atau 5 harokat. Tidak perlu sampai 6 harokat. Kemudian di lafadz yang kedua ada zata. Yang pertama huruf zal. Huruf zal ini perlu jadi perhatian karena sering sekali tertukar dengan huruf yang lain beberapa kali, bahkan sering kita temukan di berbagai tempat ya. Ada yang tertukar dengan jim, ada yang tertukar dengan sin, ada yang tertukar dengan zai, ada yang tertukar dengan lam. Nah, itu. Nah, wallahu alam ya, kenapa kok bisa sampai banyak sekali yang menukar huruf zal dengan beberapa huruf yang tadi. Ya, maka pastikan huruf zal itu di ujung lidah gigi seri atas. Za, az, iz, uz, zati. Zalnya ada alif setelah fathah, maka cukup dibaca panjang 2 harokat, jangan lebih panjang lagi. Kemudian huruf ta, dia ada sifat hamsnya, maka ya tunaikan hamsnya. Zati, ti ya. Tapi tidak perlu sampai berlebihan sampai ti. Nah, itu kebanyakan ya. Cukup zati, tadi, tubat. Nah, cukup segitu, tidak kurang ya, tidak lebih. Kemudian al-buruj. Di sini ada huruf ba ya. Ada huruf ba berharokat dhammah. Nah, huruf ba itu juga termasuk huruf yang tipis ya, huruf yang tipis, maka ditipiskan dan dia tidak memiliki sifat hams, maka bukan bu ya. Wassama'i dzatil buruj. Nah, yang begitu juga masih ada, maka hamsnya dihilangkan karena ba itu bukan hams tapi jahar ya. Jar. Babibu bukan babibu. Nah, sehingga ya dikurangi ya kadar ini hamsnya, jangan keluar dengan kondisi yang terlalu banyak. Kemudian roknya berbaris dhammah di sini, maka roknya dibaca dengan tebal, dengan tafkhim. Al-bururu, al-buruj, ya. Bukan al-buru, buru. Buru ini tipis, tapi kalau buru itu tebal ya. Caranya ya kembali kita ingatkan ya, yaitu dengan cara mengangkat pangkal lidah. Bagaimana cara mengangkat pangkal lidah? Nah, ada di video kami ya, bisa dibuka di channel YouTube. Dulu juga pernah kita share dan ternyata itu manfaatnya cukup besar ya. Kemarin mendapatkan apa testimoni ya begitu. Sudah belajar hampir berapa itu ya? 4 bulan kalau tidak salah. Belum bisa, tidak paham bagaimana cara menaikkan pangkal lidah. Tapi ketika sudah melihat contohnya langsung seperti di video yang sudah di-share di channel YouTube, nah, 2 pekan kemudian
orang tersebut mengalami perbedaan yang cukup signifikan dan kemudian memberikan testimoni sekarang jadi lebih lebih bisa lebih tepat begitu. Ya alhamdulillah berarti ada manfaatnya. Nah, di sini pun juga sama huruf ro itu dibaca tebal yaitu dengan mengangkat pangkal lidah ya, dengan mengangkat pangkal lidah bukan dengan memonyongkan bibir. Kemudian di sini ada waw sukun setelah dhammah bertemu dengan huruf jim, maka dia ketika wakaf ya menjadi mad arid li sukun. Nah, tadi basmalah kita mad aridnya menggunakan kadar 4 harokat, maka di sini pun juga disamakan ya. 4 harokat. Al-buruj. Nah, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Nah, kemudian untuk huruf jimnya, nah huruf jim kan dia punya sifat kolkolah ya di sini. Sehingga ya ditunaikan kolkolahnya, jangan dihilangkan menjadi al-buruj. Nah, itu enggak tepat atau dibaca secara berlebihan. Al-buruj. Nah, beberapa orang masih ada yang membaca seperti itu. Ya, padahal di sini sering diingatkan oleh guru-guru kami, qalqalah itu tidak ada hamzahnya di belakang. Nah, maka jangan sampai berhenti di huruf hamzah, maka cukup disentuhkan saja di makhrajnya huruf jim dan setelah itu segera dipindahkan. Jangan terlalu lama di situ. Nah, itu untuk beda tajwidnya di ayat 1. Sekarang kita contohkan lagi, nanti kalau ada yang mau mencoba silahkan, kalau tidak ada kita lanjutkan. Wassama'i dzatil buruj. Wassama'i dzatil buruj. Nah, kurang lebih seperti itu untuk Al-Buruj ayat yang pertama. Baik, kalau tidak ada yang raise hand berarti nggak ada yang mencoba, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua ya. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumi diawali dengan huruf yang sama, ada waw juga, maka wawnya tipiskan ya. Tipiskan wawnya, jangan wa, tetapi wa ya. Dan kemudian di sini ada lam sukun ya, ada lam ta'rif lebih tepatnya. Maka jangan ditekan ketika membaca lam yang sukun. Tidak dibaca dengan wal yaumil mau'ud. Nah, tidak seperti itu karena itu nanti bisa merubah sifat dari huruf lam. Nah, karena huruf lam itu sifatnya dia bukan syiddah, tetapi sifatnya dia tawasut ya, atau di pertengahan atau bainiyah. Maka wal ya ya. Jadi alirkan dulu tetapi sedikit saja, jangan ditekan. Itu cara membaca huruf yang memiliki sifat tawasut ketika
sukun. Wal yaumi, kemudian yau, di sini ada waw sukun setelah harokat hamzah pada huruf ya. Maka dia masuk dalam huruf lin, ya, harfulin, sehingga ya dibaca dengan lembut seperti sifat dari huruf lin, ya. Maka tidak perlu wal yaumil mau'ud. Nah, itu kan malah terkesan memberatkan. Jadi ya dibaca secara normal saja. Wal yaumi. Nah, begitu. Kemudian minya, ya, minya mim kasrohnya tipis, ya. Jangan wal yaumi mi mu. Nah, itu agak sedikit menebal, ya. Maka tipiskan saja ma mi mu wal yaumi mi. Nah, itu ya. Wal yaumil lam sukun lagi, ya, ini sama berarti tadi jangan ditekan, ya, tetapi tunaikan sifat tawasud yang ada pada huruf lam. Kemudian mau'ud, al-mau ini juga huruf lin, ya, sama dengan wal yaumi, maka membacanya ya dihaluskan saja, tidak perlu disentak-sentak, ya, tidak perlu ditekan-tekan. Jadi sewajarnya saja. Setelah itu ada huruf ain, ya. Huruf ain ini jangan sampai tertukar menjadi huruf hamzah, menjadi mau'ud, atau menjadi maungud. Nah, tetapi dia adalah huruf ain, yang mana huruf ain itu ada di tengah tenggorokan. Maka tunaikan au. Tetapi jangan berlebihan, ya, karena ada juga yang huruf ainnya berlebihan menjadi wa al mau'ud. Malah terasa lebih berat. Padahal karakter huruf ain itu dia lemah, ya, dhaif. Ya, sehingga kalau dikuatkan malah tidak cocok dengan hasil talaki, pun juga tidak cocok secara teori. Ya, maka ringankan saja huruf ain, dan di sini ada mad arid li sukun lagi. Maka konsistenkan antara mad arid yang di ayat 1 dengan di ayat 2, pun juga dengan yang ada pada lafadz bismillah. Kemudian ini ada huruf dal lagi, ya, maka dalnya sama perhatiannya seperti yang ayat pertama tadi. Jangan sampai al-mau'ud. Nah, tidak ada hamzahnya, maka jangan ditambahkan dengan hamzah. Cukup dibaca sesuai dengan sifat qalqalah yang sewajarnya. Nah, itu untuk beda tajwid di ayat yang kedua, ya. Kemudian saya contohkan kembali, ya. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Nah, cukup seperti itu. Ya. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau bertanya? Belum ada, ya. Kita lanjutkan, ya, di ayat yang ketiga. Oh ya, sebelum ke ayat yang ketiga, di sini ada tanda lam alif, ya. Nah, di sini apa namanya? Bukan berarti kemudian tidak boleh berhenti, ya.
Bukan berarti kemudian ayat 1 dan 2 ini harus disambung. Walaupun ketika disambung secara makna itu memang jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik. Tetapi kalau kita bicara tentang wakaf wal ibtida, itu memang pandangannya sangat banyak, ya, pandangannya sangat banyak. Tidak cukup dipandang dari satu sudut pandang saja. Maka berhenti di ayat 1 boleh, ya. Bahkan itu wakaf sunnah. Walaupun ini belum selesai kalimatnya. Gitu. Kalau mau disambung, 1 disambung kedua, ya itu juga boleh, ya, silahkan. Nah, penjelasan detailnya nanti ada di pembahasan al-waqfu wal ibtida, ya. Itu kalau di kelas biasanya menjadi materi yang paling akhir. Ya, karena itu penting juga untuk membuat kita membuat bacaan kita itu menjadi tartil. Karena tartil itu tidak hanya berhenti pada tajwid, tetapi juga harus mengenal kaidah waqaf wal ibtida. Ya, kita lanjutkan ya di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, wa syahidin wa mashhud. Nah, lagi-lagi di sini ada huruf waw, ya. Nah, tadi sudah huruf waw tipiskan. Nah, kemudian di sini shin, ya, wasya, wasya, bukan wasa. Nah, kebetulan tadi pagi ada juga yang sahabat kita yang masih kesulitan membedakan antara shin dengan sin. Nah, sehingga di sini terbaca wasya, sampai di sini terbaca wamas. Nah, sehingga hurufnya menjadi tertukar. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian bagi pembaca Al-Quran. Jangan sampai hurufnya tertukar. Bagaimana caranya? Ya dilatih, begitu kan. Dilatih, disetorkan, ya, dibacakan di depan guru agar tahu, begitu kan. Agar tahu bahwa yang diucapkan itu sudah benar. Karena masih banyak yang tidak menyadari bahwa yang diucapkan itu tidak benar, begitu kan, atau kurang kurang tepat, maka butuh guru untuk mendampingi pembelajaran. Dan itu menjadi tradisi umat Muslim sejak zaman dulu, ya, sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan. Beliau belajar membaca Al-Quran, ya, didampingi malaikat Jibril. Para sahabat membaca Al-Quran didampingi oleh Rasulullah, itu kan, dan seterusnya sampai kepada kita. Maka belajar tajwid itu ya memang tidak bisa mandiri, ya, tidak bisa mandiri, harus ada gurunya. Dulu pun kami pun juga sama, ya. Dulu kami di awal-awal ya merasa sudah cukup dengan belajar tajwid secara mandiri, gitu kan. Sudah mencukupkan diri, gitu. Nah, sudah bisa membaca kok, ya, sudah lancar, sudah tahu hukum-hukumnya dan sebagainya. Kemudian ya sudah, belajarnya cukup begini saja, gitu kan. Tapi alhamdulillah, ya, Allah berikan apa ya, hidayah, ya, Allah berikan hidayah sehingga suatu ketika kok ada keinginan untuk belajar kepada guru, ya, mulai dari situ kemudian ya terkuak, ya, bahwasanya memang belajar tajwid itu perlu pendampingan guru, sehingga sampai sekarang, ya,
Kami pun juga masih belajar ya. Bahkan guru-guru kami pun juga masih belajar. Jadi kalau belajar tajwid ini ya bertalaki dengan guru itu ya memang tidak ada masa expirednya ya. Nah, itu kan. Begitu menyelesaikan juz 30 ya kembali lagi begitu kan. Kembali lagi. Walaupun bacaannya sudah tidak ada yang salah, tetapi tetap bertalaki kepada guru. Karena itu yang dicontohkan oleh para sahabat terdahulu. Yang hari ini ya sudah banyak dilupakan oleh kita begitu kan. Maka tugas kita untuk menghidupkan kembali. Ya kembali ke sini ya. Di ayat yang ketiga ya wasya, nah shinnya jangan terlalu berlebihan ya. Jangan sampai bibirnya monyong ya. Wasya, sya, sya. Nah, kelihatan ya. Itu kurang tepat. Karena memonyongkan bibir itu hanya untuk harokat dhammah. Kalau di sini shinnya itu fathah, maka ya cukup difathahkan, jangan dimonyongkan atau didhammahkan. Wasya, wasya ya. Tidak perlu sampai wasya, sya, sya. Nah, begitu ya. Wasyahidi, haknya jangan sampai tertukar dengan hak. Nah, ha, hi, hu. Kalau hak, ha, hi, hu. Nah, maka berbeda suaranya. Suaranya berbeda, letaknya pun berbeda, sifatnya apalagi ya mesti berbeda. Kemudian setelah itu di sini ada tanwin bertemu dengan waw ya. Nah, di sini masih banyak ternyata sahabat-sahabat kita itu yang apa ya bahasanya? Terkecoh ya. Terkecoh dengan apa? Ya, terkecoh dengan ini ya. Tanda tasdid yang ada di atas huruf waw. Begitu. Sehingga kebanyakan membaca dengan wasyahidiu, wasyahidiu, wa diu, wa. Nah, begitu. Nah, apakah itu kurang tepat? Iya, begitu ya. Kalau yang kami dapatkan, yang diajarkan kepada kami itu kurang tepat. Kenapa? Kan selama ini seperti itu. Karena ini idgham bigunnah, ya, idgham bigunnah. Maka ya gunnahnya harus jalan, ya, harus ada. Lah tadi kan gunnahnya ada. Enggak ada ya, tadi semua masuk ke rongga mulut. Karena langsung masuk ke huruf waw, wawnya ditekan karena ada tasdidnya. Sehingga tidak ada atau bunyi tanwinnya sudah hilang ya. Sehingga semua masuk ke bunyi huruf waw yang mana waw itu ada di bibir ya, tidak ada di rongga mulut. Sehingga bisa dipastikan suara itu enggak ada dengungnya. Sehingga menjadi kurang tepat. Nah, maka di sini biar tepat bagaimana? Ya cara paling gampang ini aja ya. Tasdidnya dihapus saja. Nah, tasdidnya dihapus sehingga suara nunnya masih ada ya. Suara tanwinnya separuh, suara wawunya separuh. Wa syahidin wa diwa. Nah, kalau diwa di sini kerasa ya. Nah, di sini kerasa ada getaran. Nah, berarti itu sudah cocok dengan kaidah idgham bigunnah. Pun juga cocok dari hasil talaki yang didapatkan oleh guru-guru kami dan oleh kami juga. Seperti itu.
Karena bab idgham itu memang agak rumit ya. Ada banyak kriteria, ada banyak pembagian ya. Salah satunya adalah terkait dengan sempurna atau tidak terjadinya idgham itu. Nah, di sini ini termasuk dalam kategori idgham yang tidak sempurna. Terus ada yang bertanya, loh, berarti kayak ikhfa membacanya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi hukumnya tidak berubah ya, hukumnya dia tetap idgham bigunnah. Nah, hukumnya tetap idgham bigunnah. Kemudian lanjut wamash. Nah, ini juga shin ya. Ditunaikan wamash ya. Tapi tidak perlu berlebihan sampai mencucu wamash mash ya, mash ya, itu berlebihan ya. Cukup tunaikan tafasinya sesuai dengan kadarnya. Mash ya. Akan berbeda suaranya ketika yang keluar sofirnya atau wamas menjadi sin. Kemudian yang terakhir, nah ini juga mat arid disukun hud. Nah, hud juga mat arid disukun sama dikonsistenkan. Kalau sudah 4 ya 4, kalau sudah 2 ya 2, kalau 6 ya 6 harokat. Nah, kita fokusnya menggunakan 4 harokat untuk mat arid. Maka tadi dari awal ya memang kita menggunakan 4 harokat. Dan yang perlu diingat lagi-lagi di huruf dalnya, kolkolahnya jangan berlebihan. Seperti yang tadi sudah disampaikan pada ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Dan itu berlaku juga di ayat yang ketiga. Ya, jangan ditambahkan hamzah, jangan ditekan terlalu berlebihan. Nah, contohnya saya bacakan lagi ya. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan ke ayat yang keempat ya, karena tidak ada yang ingin praktek ya, berarti masih pengen mendengarkan saja. Ya, enggak masalah ya. Ayat yang keempat, apa ini? Saya mau mencoba. Ya, silakan. Kalau mau mencoba langsung saja itu ya ada apa tanda raise hand begini ya, ya dipencet aja. Ada. Nanti setelah itu bisa dihidupkan mic-nya. Silakan, sudah hidup mic-nya? Ya, dah, Ustaz. Oh ya, Udah. silakan Bu Wilma. Dari awal ya, Ustaz ya. Oh ya, boleh Bu. 1, 2, Eh, 3. Karena nggak ada yang mencoba, silakan boleh 3 ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mainnya Bis diperbaiki Bu. A'udzu ya, jangan mendekati hamzah ya. Coba eh, diulang lagi Bu. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa Nah, syahidin. de-nya di apa namanya hamzahnya dihilangkan Bu. Jangan ada de, de, de.
Mau'ud. Mau'ud. De, bukan de ya. Baik, Ustaz. Al-buruj. Nah, Ya, begitu. baik. Wal yaumil maud wa syahidin wa mashhud. Itu Ya, ya, Ustaz. ya seperti itu. Nah, tinggal nanti dikonsistenkan di huruf yang lain ya. Nah, di huruf yang lain Ya. begitu. Syukron, Ustaz. Ya, Syukron, Ustaz. Afwan. Afwan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan ya di ayat yang keempat. Nah, ayat yang keempat. Oh, tadi belum dicontohkan ya keempat ya. Qutila ashabul ukhdud. Nah, jadi ayat yang keempat apa ini? Ya, yang pertama di situ ada huruf qaf ya, ku. Ya. Jangan sampai kutila. Nah, kalau kutila, nah dia nanti jadi kaf ya, jadi kaf hurufnya berubah. Maka ya tunaikan sifat dari huruf qaf. Kemudian tak sama seperti yang tadi di ayat pertama ya, tunaikan hamznya dengan wajar kutila ya. Nah, lamnya satu harokat. Nah, kemudian di sini, nah ini ya, ini sering jadi perhatian ketika ada hamzah, hamzah fathah, kemudian didahului harokat yang sama-sama fathah. Hamzahnya jangan terayun menjadi tetapi la ya, la. Jadi hurufnya kadarnya dikonsistenkan. Kalau yang lain satu, maka hamzahnya juga satu harokat. Ya, bukan separuhnya. Kalau la kan separuhnya. Kecuali memang ada kaidah yang mengharuskan seperti itu. Nah, maka enggak masalah. Tapi di sini tidak ada. Maka hamzahnya ya dibaca dengan jelas ya, dengan jelas itu berarti ditunaikan sifat-sifat yang menyertai huruf tersebut. Kemudian di sini ya, ini juga cukup menarik ya, ada huruf sod ya, huruf sod ini huruf yang sering menjadi perhatian para pembaca Al-Qur'an karena masih banyak yang belum bisa mengucapkan huruf sod sehingga rawan tertukar menjadi sin ashabu. Padahal ya hurufnya berbeda antara huruf sin dengan huruf sod. Ausha ya, bukan asha. Maka pangkalnya dinaikkan, ya isti'lanya ditunaikan, idbaknya juga ditunaikan. Nah, itu salah dua ya, salah dua dari sifatnya huruf shad. Kemudian hak di sini jangan sampai tertukar dengan hak karena itu juga sering terjadi. Dan di sini haknya ada tanda fathah berdiri. Nah, maka jangan lupa untuk dipanjangkan dua harokat. Nah, dua harokat ya, karena masih ada ternyata kemarin itu panjangnya dua rokaat. Itu kan. Wah, kalau dua rokaat nanti
terlalu panjang ya, bisa berapa harokat itu nanti ya, bisa bermenit-menit ya. Kemudian di sini ada lam sukun pada lam takrif ya sama seperti yang tadi ya, sifatnya tawasut, maka tunaikan tawasutnya jangan ditekan terlalu berlebihan. Kemudian ada kho ya, kho yang sukun. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian karena biasanya terbacanya menjadi hak ya, al-uhdud. Nah, kalau uhdud dia menggunakan hak ya. Kalau kha dia uh. Nah, begitu. Tapi juga tidak perlu sampai berlebihan ya ngoroknya, kalau kata orang ya, ngoroknya sampai uh, wah itu jadi agak berlebihan ya. Jadi dinormalkan saja. Kha, khi, hu, akh, 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 akh. Nah, begitu ya. Nah, biasanya juga di sini, tapi ini insya Allah aman sih ya, karena sebelumnya harokatnya dhammah. Ya, jadi insya Allah lebih aman. Kalau sebelumnya harokatnya itu fathah atau kasroh, biasanya dia suaranya tetap kho, tetapi sifatnya hilang ya, sifat istilahnya menghilang. Nah, seringkali terjadi seperti itu. Tapi ini domah sehingga ini lebih lebih aman insya Allah ya. Kemudian dud ini juga sama qalqalah ya, mat arid li sukun, maka tunaikan mat aridnya ya, kita pakai yang 4 tadi, maka ya konsistenkan sejak awal. Kemudian qalqalahnya masih sama. Ini memang biasanya al-buruj ini sering dipakai untuk tadbik atau tadrib, pengayaan materi tentang qalqalah gitu. Karena memang banyak sekali huruf qalqalah di dalamnya. Ayat 1 ada, ayat 2 ada, ayat 3, 4, 5, 6 ya. 7, 8, banyak sekali. Sehingga cocok untuk digunakan latihan mengkonsistenkan sifat qalqalah. Nah, itu untuk ayat yang keempat ya. Kita contohkan lagi sebelum berlanjut ke ayat yang kelima. Qutila ashabul ukhdud. Ya. Qutila ashabul ukhdud. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk cara membaca ayat yang keempat. Ya, kita lanjutkan ayat yang kelima. Ayat yang kelima, an-nari dzatil waqud. Nah, an-nari diawali dengan lam takrif ya, atau lebih tepatnya lam syamsiah atau idgham syamsi, idgham syamsi. Sehingga lam ta'rifnya dia diidghamkan ke huruf nun, sehingga nunnya kemudian diberikan tanda tasydid, dan ini peleburannya sempurna. Maka ya sama seperti kita membaca nun yang bertasydid ya. Ditahan 3 rakaat, sempurnakan ya.
tunaikan taronumnya. Anna, anna. Kemudian ada alif setelah fathah. Maka setelah ditahan 3 harokat, harokatnya, fathahnya dipanjangkan 2 harokat. An-nari. Rinya cukup 1 harokat. Dan dia huruf tipis ya. Dia huruf tipis. Maka tidak perlu ditebalkan. Karena ada beberapa sahabat kita yang semua huruf ro itu ditebalkan ya. Mau dia fathah, mau dia kasroh, mau dia dhammah ya. Begitu. Itu juga sesuatu yang kurang tepat. Sehingga untuk menipiskan ro kasroh kesulitan. Nah, maka ini juga perlu dilatih. Jadi memang ada orang-orang itu yang PR-nya itu memang khas ya, khas antara orang satu dengan yang lainnya. Boleh jadi huruf ro tebal itu mudah bagi A, tapi bagi B boleh jadi susah begitu kan. Atau sebaliknya, nah, begitu. Maka tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Tetapi cukup konsisten untuk berlatih, konsisten untuk setoran, dan konsisten untuk berdoa meminta kemudahan. Nah, kemudian lafadz yang kedua ada zati, ya ini sama ya, tadi sudah kita bahas di ayat yang pertama. Zalnya jangan sampai berubah-berubah menjadi huruf-huruf yang lain. Dan zalnya ada alif, maka dibaca 2 harokat. Zatil waqud ya. Dalam takrif lagi ya, atau lebih tepatnya lam qamariyah, dan sifat dari lam sukun ditunaikan seperti tadi ya, jangan dihentakkan ya, tapi cukup dialirkan sedikit saja ya, atau tawasudnya ditunaikan. Setelah itu di sini ketemu lagi dengan mad arid li sukun. Maka ya mau tidak mau harus belajar mengkonsistenkan durasi mad arid li sukun. Nah, biasanya terkait durasi mad arid ini bagi orang-orang yang suka belajar ilmu maqamat ya, atau ilmu lagu ya, ada bayati, ada ros dan sebagainya, itu seringkali di sini di mat arid li sukunnya ini terbawa oleh nada, sehingga yang harusnya konsisten menjadi panjangnya itu tidak teratur sesuai dengan ritme lagunya. Ada yang 6, ada yang 5, ada yang malah 3 mungkin, ada yang mungkin malah lebih dari 6 begitu. Dan itu sering kami dapati begitu. Nah, maka kalau ingin belajar tentang lagu-lagu, ya saran kami, saran guru-guru kami, ya perbaiki dulu tajwidnya ya. Jangan tergesa-gesa. Karena semua itu ada tangga yang harus dilewati ya, ada step by stepnya. Kalau kita memaksa untuk melewati beberapa tangga yang harusnya kita lewati, kemudian kita lompat, nah, maka ada kemungkinan kita akan terjatuh. Dan ketika terjatuh itu, karena kita posisinya melompat, maka ya bisa terkilir ya, bisa patah tulang, bahkan bisa jatuh sampai ke tangga yang paling bawah, sehingga yang sakit bukan hanya kaki, tetapi juga yang lain-lainnya. Tapi kalau kita menapaki tangga satu,
dengan satu persatu. Nah, ketika di tangga keberapa itu kok agak kurang tepat menginjak, maka ya kakinya mungkin hanya akan jatuh di tangga bawahnya begitu kan. Sehingga ya lebih aman. Ya ini hanya sedikit pengibaratan ya. Kalau kita belajar tajwid dengan prosesnya itu, nanti insya Allah pun juga akan lebih baik. Tapi kalau kita menghindari belajar tajwid, kemudian fokus belajar lagu, nah biasanya tajwidnya akan rusak. Nah, di sini ada mat alif li sukun juga, ya berarti sama dengan yang tadi. Ada huruf dal lagi, qalqalahnya juga sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Maka jangan berlebihan. Ya, ayat yang kelima. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ya. Nggak ada yang mencoba, nggak ada yang bertanya, berarti kita lanjutkan. Insya Allah satu ayat lagi ya, sampai ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ya. Idhum 'alaiha qu'ud. Nah, di sini mulai agak apa ya? Agak susah di sini karena bertemu dengan huruf dzal. Masih banyak yang membaca dengan id, ya, idhum atau idhum ya. Atau menjadi dal, idhum ya. Nah, maka ini perlu diperhatikan huruf dzal tidak ada qalqalah, dia sifatnya rokhawah, maka alirkan saja. Za, zi, zu, az, iz, uz, izhum, izhum. Nah, begitu ya. Izhum 'alaiha. Nah, ini huruf dzal memang agak spesial ya, maka bagi yang belum bisa ya diperhatikan betul-betul dan dilatih dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini biasanya kalau dalnya sudah dikuatkan idhum 'alaiha, nah, maka biasanya mimnya juga ikut seperti itu. Nah, padahal mim dia sifatnya tawasud, bukan syiddah, maka jangan ditekan, jangan disidahkan, tetapi ya tunaikan tawasudnya. Hum'a, ya, hum'a, seperti itu. Dan haknya, ingat jangan sampai tertukar menjadi hak, ya, haknya jangan tertukar menjadi hak. Kemudian 'alaiha ya ain maka ya tunaikan ainnya eh, di tenggorokan tengah a i u ya bukan a i u, bukan pula nga ngi ngu ya, tetapi alaiha. Nah, alaiha ada ya sukun ya setelah harokat fathah pada huruf lam, maka dia masuk tadi ya harfulin ya, huruf yang memiliki sifat lin atau memiliki sifat yang lembut. Nah, maka jangan dipaksakan alaiha, tetapi dan kalau kita membaca begitu sebenarnya malah menyusahkan juga ya. Padahal belajar tajwid itu agar kita bisa mengucapkan setiap huruf dengan baik dan benar serta mudah ya, tidak dalam kondisi otot yang menegang.
Nah, maka kalau dibaca dengan alaiha itu juga lebih capek sebenarnya organ-organ kita. Nah, sehingga ya ini diingatkan. Yang wajar saja alaiha, alaiha. Nah, begitu. Kemudian qu'udun ya, qu'ud. Nah, ini juga mat arid lisukun lagi. Nah, membacanya bagaimana? Ya, sama dengan ayat-ayat sebelumnya ya. Ditahan dulu, ditahan dulu ya. Dipanjangkan boleh 2, 4 atau 6 harokat. Tetapi tadi kita dari awal sudah menggunakan 4. Maka ya konsisten yang ditunaikan di akhir ayat 6 juga panjangnya 4 harokat ya, tidak kurang tidak lebih untuk menjaga konsistensi. Tetapi nanti kalau sudah selesai membaca Al-Quran ketika di pagi hari misalnya, ketika sore hari ingin membaca lagi maka silahkan ya. Mau pakai 6 ya nggak apa-apa, pakai 2 ya nggak apa-apa, asal konsisten. Nah itu ya, asal konsisten. Rumusnya di situ. Nah ayat yang ke-6 eh, kita ulangi lagi ya contoh bacaannya. Iz ya, iz bukan iz. Izhum 'alaiha qu'ud. Izhum 'alaiha qu'ud. Nah, seperti itu. Oh ya, ada yang lupa ya. Di sini ada qaf dengan ain. Yang keduanya harokatnya dhammah. Nah, maka ya kembalikan dulu ya ketika mengucapkan ku. Kemudian mau jangan ya, tapi Nah, kembalikan dulu posisi bibirnya untuk atau kalau bahasa motor ya giginya dinetralkan dulu, baru kemudian dimasukkan lagi. Nah, itu kalau dalam istilah tajwid namanya irja ya. Bagaimana kita proses perpindahan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Ya, karena ini dua-duanya dhammah, nah, kadang hilaf ya, sehingga suara ainnya jadi tidak jelas ya, atau justru malah menjadi menebal kalau tidak dikembalikan dulu posisi mulutnya ya atau posisi lidahnya. Nah, itu untuk ayat yang ke-6 ya. Sepertinya cukup dulu sampai di sini di ayat 6 ya. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita lanjutkan di ayat yang ke-7 dan seterusnya. Ya, itu sedikit ya yang bisa kami sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya ya. Ini enggak ada yang tanya kan ya? Enggak ada. Semoga bisa diambil ilmunya dan yang terpenting adalah bisa dipraktekkan ya. Dan yang lebih penting lagi adalah apa yang dibaca bisa masuk ke dalam hati ya. Ada sebuah quote yang menarik ya. Banyak orang itu bisa mengeluarkan setiap huruf dengan sifat, dengan hak dan mustahaknya dengan sempurna. Tetapi dia tidak dapat memasukkan ayat-ayat yang ia baca ke dalam hatinya ya. Naudzubillah. Maka jangan sampai kita termasuk seperti orang-orang yang seperti itu. Semoga dengan belajar, dengan memahami ilmu tajwid, memahami variasi bacaan kiroat, kalau pas nanti kita menemukan ya beberapa tanbih-tanbihnya,
itu semoga bisa menjadi wasilah untuk membuka hati kita, untuk menerangi hati kita dengan cahaya-cahaya hidayah. Sehingga bacaan kita juga benar dan hati kita juga tersinari oleh kebaikan, oleh hidayah. Dan semoga dengan itu ya kita menjadi golongannya orang-orang yang semakin cinta kepada Allah melalui Al-Quran. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupkan. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah istiqomahkan kita untuk kembali belajar di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.